Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 12 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kita diingatkan bahwa pengalaman akan pengampunan Allah menjadi inspirasi bagi kita untuk mengampuni sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya pengalaman akan pengampunan-Mu selalu menjadi inspirasi hidup kami. Betapa sering kami mengaku dosa dan Engkau selalu mengampuni dosa kami. Tetapi gerakanlah hati dan pikiran kami supaya selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawanan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan hamba kawanannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman akan pengampunan menjadi inspirasi untuk mengampuni sesama. Saya kenal satu keluarga, betapa sering suami istri bertengkar dan malah kadang adu fisik. Sesudah bertengkar mereka saling memaafkan. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa setiap kali ada pertengkaran, kadang sang istri yang sering menjadi korban, yang mendapat luka-luka karena dipukul suaminya.
Karena sudah tidak tahan lagi, maka sang istri bersama anak-anaknya tinggalkan sang suami, pergi ke rumah orang tuanya. Sesudah beberapa hari, sang istri mengingat kembali apa yang sudah diikrarkannya waktu menerima sakramen perkawinan. Waktu menerima sakramen perkawinan, keduanya sudah berjanji, "Saya mencintai engkau seumur hidup, baik waktu suka maupun duka." Sadar akan janjinya, ia kembali ke rumahnya. Dia siap menerima apa saja yang akan dibuat oleh suaminya. Apapun yang terjadi, ia tetap mencintai suaminya dan mengampuni suaminya. Sungguh mujizat terjadi. Sewaktu sang suami melihat sang istri datang, ia memeluk istrinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang sering dibuatnya. Sejak saat itu sampai sekarang mereka tidak bertengkar lagi. Keduanya sungguh mencintai satu sama lain. Pengalaman karena diampuni oleh sang istri sudah menjadi inspirasi bagi suami agar bertobat. Dia tidak memukul istrinya lagi. Sekarang mereka hidup bahagia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, katanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berarti mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak ada batasnya. Yesus menghendaki agar semua pengikutnya selalu siap sedia mengampuni orang berdosa, mengampuni sesama sepanjang hidup kita. Yesus menghendaki agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengampuni. Yesus berkata demikian karena sebagai pemimpin ia sendiri sudah dan selalu melakukannya. Betapa sering Yesus diperlakukan secara tidak adil oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang pada akhirnya mereka menyengsarakan dan menyalibkan dia di salib. Tetapi sebelum kematiannya dari atas salib, Yesus berdoa dan memohon kepada Bapanya untuk mengampuni mereka. Katanya, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bagi Yesus, mengampuni artinya memberi perdamaian, sukacita, dan hidup baru bagi orang lain. Sang suami dalam cerita tadi mengalami hidup baru karena diinspirasi oleh kehidupan rohani sang istri. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita sudah alami pengampunan sesama, jadikanlah pengalaman itu sebagai inspirasi untuk kita, agar kita juga mengampuni orang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.